akan perintah guru dengan keyakinan 100%, sesuai lajur berguru yang telah ditetapkan oleh syariat. Itulah sebabnya sebelum kita berguru, maka kita harus menilik terlebih dahulu bagaimana sepak terjang guru yang ingin kita yakini. Karena di keyakinan inilah jalan terbukanya pintu rahasia ilmu Allah. Dan semua itu bisa terwujud dengan sempurna bila disertai dengan rasa kecintaan. Kecintaan yang penuh pada guru. Guru yang membawa ilmu itu. Yang bobot tubuhnya itu jadi mengurang, dan alam metafisika tadi itu meredam berat tubuhnya, maka dia menjadi ringan. Nah, terjadilah sesuatu yang sangat luar biasa tadi. Contoh lain seperti seseorang yang sedang melakukan hajatan, hajat membuang tinja. Jadi ketika dia sedang mengejan untuk mengeluarkan tinja dari tubuhnya, ketika tinja itu bergerak untuk turun, maka ketika tinja itu bergerak untuk turun, itu secara otomatis alam bawah sadar itu mengeluarkan hormon voluptatin tadi, agar setiap perangkat tubuh atau organ tubuh yang dilalui oleh tinja tersebut itu tidak merasakan sakit, dan perasaan kita itu dibuai oleh halusinasi. Nah, jadi kita masuk ke alam halusinasi, dan alam halusinasi yang kita terima itu adalah alam ilmu pengetahuan, dan kita waktu itu hanyut di dalam itu, jadi tidak terasa rasa sakit waktu tinja itu keluar. Dan ketika tinja itu sudah keluar, maka apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bayangkan itu hilang dengan sendirinya. Dan ketika kita mau mengeluarkan tinja untuk yang kedua kalinya, maka tubuh kita atau otak kita juga ikut mengeluarkan hormon tadi, dan timbul kembalilah khayalan-khayalan kita, di mana khayalan itu sangat-sangat spektakuler. Dia keluar ide-ide yang sangat cemerlang, dan ide yang keluar di kedua kali ini itu tidak sama dengan ide yang pertama. Tetapi pada saat yang berlainan, ketika kita membuang hajat juga, maka kita juga mendapati halusinasi atau bayangan atau cerita yang sama seperti yang kita alami hari ini, ketika dia saat ini atau ketika dia kemarin sedang membuang hajat. Dan itu selalu berulang pada peristiwa yang berbeda, sehingga dia sangat hafal. Dan ketika tinja itu sudah tidak ada, dia tidak ingat lagi. Jadi tidak heran kita ada seseorang yang merasa dia tidak aneh mengetahui seseorang menciptakan sesuatu. Karena apa? Karena kemungkinan saja dia sudah menerima informasi itu di dalam alam bawah sadarnya, baik itu melalui ketika dia bermimpi. Karena pada dasarnya kita tidur itu 80% kehidupan kita itu masuk ke alam bawah sadar, yaitu alam metafisika. Kita kembali kepada Allah, itu 80%. Dan tidur yang sebenarnya itu adalah ketika kita mati suri, itu hanya 1%. Dan selebihnya itu adalah penyelesaian daripada problem yang kita hadapi. Itu makanya sesudah kita bangun tidur, bila kita tidur dengan benar, maka kondisi tubuh kita menjadi fit dan tidak ada masalah, karena masalah sudah diselesaikan waktu itu, waktu kita tertidur. Yang hanya sekian persen saja, tetapi 80% itu adalah perjalanan kita di alam metafisika. Itu makanya di waktu tidur kita dianjurkan membacakan doa dengan nama Allah, aku hidup dan matiku. Jadi dengan nama Allah aku hidup dan matiku. Jadi kita tidur itu adalah mati di dunia, di alam ini.
di alam nyata ini. Tetapi kita bukan berarti mati yang sesungguhnya. Kita adalah pergi ke alam metafisika, ke alam Allah. Dan sesudah kita bangun, maka kita membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas kehidupan kita sesudah dari kematian kita, dan kepada Allah lah kita akan kembali nantinya. Ke alam tadi, kita akan pergi ke alam tadi nantinya. Kita akan meninggalkan jasad kita, kita ke alam Allah. Jadi istilahnya kita tertidur, kemudian ini jasad kita, dan kemudian yang kitanya itu pergi ke alam Allah, ke alam metafisika. Dan bila dia tidak kembali lagi, maka ini secara otomatis akan mati, karena dia punya jangka waktu untuk bisa bertahan. Dia akan mati dan akan membusuk. Tetapi karena dimasuki kembali oleh yang diri kita tadi, maka kita hidup kembali. Dan proses yang hidup kembali tadi itu adalah proses menyelesaikan masalah yang kita hadapi di otak. Nah, setelah selesai masalah itu, maka kita terjaga dalam kondisi yang sangat-sangat fresh.